Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my channel Kausar 77 Farm. Perkenalkan, nama saya Banu Halis Arwani akan menerangkan tentang budidaya pepaya. Pada kali ini kami akan menerangkan tentang budidaya pepaya dari mulai penyemaian hingga masa vegetatif untuk khusus budidaya pepaya menggunakan pupuk organik dan semi organik dan pupuk kimia. Adapun tutorialnya di pesan-pesan berikut. Ya teman-teman semua, kita akan melihat bagaimana proses dari awal kita budidaya pepaya, yaitu menerangkan tentang pembibitannya dulu. Kita harus mempunyai bibit yang berkualitas atau biji yang berkualitas untuk budidaya pepaya. Bisa menggunakan bibit PK, HT, IPB atau jenis yang lain, Garuda Emas, dari panah merah juga bisa dan lain sebagainya. Banyak bibit-bibit atau dari pepaya California tersendiri kita bisa membibitkannya. Itu terserah dari audiens semuanya akan memilih bibit yang apa. Yang kedua yaitu tentang media tanam, media semai. Kita harus menggunakan yang komposisinya itu pas, tidak terlalu banyak sekam, tidak terlalu banyak tanah, tidak terlalu banyak pupuknya. Langsung saja kita melihat usia semaian bibit yang sudah berusia 7 HST atau 7 hari setelah pindah semai. Setelah kita pindah semai, kita akan lihat reviewnya bagaimana. Ayo silakan ke sini. Oke teman-teman semua, kita akan menerangkan tentang persemaian dari bibit pepaya tersebut. Ini menggunakan bibit PKHT IPB. Ini media tanamnya menggunakan sekam 1 ember dan tanah 1 ember, atau bisa dikalkulasikan 1:1, terserah dari audiens semuanya menerangkan tentang media tanam dari untuk pepaya ini, media semainya. Ini sudah berusia 7 ST. Sebelum ini itu diproses menggunakan direndam 1 hari 1 malam, direndam dengan air dicampur dengan bawang merah. Setelah bawang merah dicampurkan dengan air, ini direndam selama 1 hari 1 malam. Setelah itu ditiriskan, ditunggu selama 3 hari dan dibuntel menggunakan kain, terus yang direndam dengan air, istilah kata airnya itu basah ya. Setelah itu airnya bibitnya itu ditiriskan. Setelah ditiriskan ditunggu selama 3 hari sampai muncul kecambah. Setelah muncul kecambah kita taruh di media tanam. Setelah 7 hari ini hasilnya seperti ini, bisa dilihat dari bapak dan ibu semuanya. Ini sudah berkecambah semua selama 7 hari. Setelah 7 hari kita tunggu selama 2 bulan ya. Selama per 1 minggu itu kita harus mengocorkan pupuk organik. Bebas dari bapak ibu sekalian menggunakan pupuk organik apa, bisa menggunakan dari Vigano dan lain sebagainya. Yang penting pupuk organik. Terus dalam 1 bulan itu kita sudah keluar daun, kita semprot insektisida untuk menghilangi dari jamur atau dari hewan, insek dan fungi, bisa masuk keduanya. Terus kita harus paparkan ke sinar matahari, jangan langsung, harus ada paranet seperti ini biar matahari tidak masuk secara langsung mengenai daun-daun pepaya. Bapak ibu sekalian bisa dilihat di sini, ini usia bibit yang sudah 2 bulan dan ini siap untuk dipindah tanam. Ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat setelah 2 bulan ketinggian bibit itu sekitar 2 jengkal. 2 jengkal ya. Ada yang 1 jengkal juga ada ya, yang 2 jengkal juga ada. Ini contoh bibitnya yang berumur 2 bulan. 1,5 bulan juga sudah bisa dipindah tanamkan, tapi angka-angka krusial itu di kisaran 2 bulan atau 1,5 bulan.
Ya teman-teman semua, kami akan menerangkan tentang tutorial atau tata cara menanam pepaya versi Kausar 77. Adapun di sini kita belajar bersama untuk bagaimana menjaga kelestarian pepaya California atau ekosistem alam yang lebih baik. Oke, mari kita melihat dari awal tanam. Kita mempersiapkan media tanamnya. Setelah media tanam, kita menyiapkan komposnya, terus kita melakukan penanaman. Mari kita bersama melihat cara penanamannya. Ya teman-teman semua, kita akan melakukan proses penanaman. Sebelum kita melakukan penanaman, kita harus mempersiapkan lubang terlebih dahulu, yaitu 40 cm kali 40 cm, dan dalamnya itu 40 cm atau 20 cm juga bisa. Lalu kita tebarkan pupuk fermentasi atau kompos. Ini dari kohe ya, terserah mau pakai kohe cacing atau pakai kohe kambing, pakai kohe ayam juga bisa. Yang penting sudah difermentasi dari teman-teman semua. Ini kohe kambing yang setelah difermentasi seperti ini jadinya. Lalu kita tebarkan di bawah sini. Setelah kohe, kita langsung tutup ya teman-teman semua. Kita langsung tutup, lalu kita bikin busut supaya pepaya itu tidak tergenang air. Kita ratakan terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini. Ini juga bisa dilebarin lagi nanti waktu usia 1 bulan. Nah, lalu kita buka tengahnya sedikit. Nah, cara membuka bibit yang benar itu tidak disobek polybagnya ya teman-teman semua. Dari mulai cabai, tomat dan lain sebagainya, kalau buka polybag kecil jangan sampai disobek polybagnya. Tapi caranya itu dikepal terlebih dahulu. Tahu dikepal atau ditekan seperti ini ya. Nah, bisa dilihat teman-teman semua. Setelah ditekan ini bisa langsung diambil dari bawah, dan ini sangat efisien. Si akar itu tidak akan patah. Beda dengan kita merobek polybagnya, pasti patah rata-rata ya. Dan ada sobekan dari sebelah samping itu lebih riskan. Yang lebih baiknya seperti ini. Ini tidak ada yang patah, dari yang kecil pun tidak akan yang patah. Kita bisa meletakkan pepayanya di sini, lalu kita tutup. Ya teman-teman semua, kita lanjut di pembudidayaan penanaman pepaya. Setelah kita tanam, kita siapkan jerami untuk menjaga kelembaban pepaya, karena di sini sedang musim kemarau. Ini tidak musim penghujan ya. Bisa kawan-kawan semua, teman-teman semua, penanaman pepaya itu di waktu penghujan itu tidak apa-apa, karena untuk ringan. Ini bisa ditaruh jerami untuk menjaga kelembaban dari tanaman pepaya tersebut di masa vegetatif. Nah, contohnya seperti ini. Setelah seperti ini, kita bisa langsung melakukan penyiraman ya. Adapun irigasi penyiraman dari kawan-kawan semua bisa menggunakan irigasi tetes juga bisa, atau menggunakan selang drip juga bisa, sprayer juga bisa, menggunakan sistem leb atau sistem kocor, menggunakan pompa air yang besar juga bisa. Kalau di sini kami menggunakan selang yang didorong dengan pompa air. Ini untuk menyirami tanaman pepaya ini. Ini secukupnya saja, sekitar 10 liter atau 8 liter ini sudah cukup untuk membasahi area dari busut pepaya tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Bisa dilihat dari teman-teman semua. Oke, sudah cukup. Langsung saja kita melihat pepaya yang masa vegetatif juga, tapi udah sekitar 35 HST.
hari setelah tanam. Ini kita harus hitung untuk pemupukannya di tanggal setiap per minggunya atau 2 minggu satu kali juga bisa. Langsung saja kita melihat pepaya yang usia 35 HST. Ayo. Nah, contohnya seperti ini. Ini pepaya di usia 35 HST atau 30 hari setelah tanam. Nah, setelah 30 hari kita harus memperluas atau memperlebar busut tersebut. Karena di sini menggunakan sistem busut, tidak menggunakan sistem bedengan. Kalau sistem busut kita bisa melihat sekitar jaraknya itu 2 jengkal tangan atau sekitar 20 cm atau 15 cm. Ini posisi pepaya sama penanamannya dengan yang kecil tadi yang kita tanam bersama-sama. Ini usia 35 HST. Ini juga sudah disemprot insektisida dan fungisida dan pupuk organik lagi. Sangat hijau, nitrogennya juga sangat berisi, fosfat dan kaliumnya juga sangat terjaga. Kita harus melihat bagaimana pH tanah itu stabil. Kalau pH kita musim hujan deras, terus pH-nya drop naik turun karena pepaya itu sangat mudah naik dan turun pH-nya. Kita harus menambahkan kapur dolomit. Kalau kapur dolomit bisa kawan-kawan semua menggunakan dolomit CaCO3 atau kalsium karbonat. Bisa menggunakan yang merek kerbau emas juga bisa, kapur dolomit atau kapur bangunan juga bisa. Yang lebih bagus itu menggunakan dolomit kerbau emas, CaCO3 kalsium karbonat itu juga bisa. Itu paling bagus menurut saya karena itu dolomit yang sudah difermentasi atau udah diolah lagi setelah kapur itu dibakar terus difermentasi lagi menjadi dolomit CaCO3. Ya teman-teman semuanya, ini kita akan review pepaya kami, yaitu yang besar-besar ini paling ada 8. Ini tumpang sari dengan durian dengan jambu. Lain kali kami akan mereviewkan atau mentutorialkan belajar bersama budidaya durian dan jambu citra. Ini yang pertama ini kita pepaya terlebih dahulu. Ini pepaya ada 8 yang masa vegetatif dan kami sudah sulami sekitar kurang lebih 60-an. Ini masih ada pembibitan lagi, sekitar kami akan tanam itu 150 batang pepaya. Ini kami hanya pemula, kita sama-sama belajar bagaimana tutorial budidaya pepaya. Ini masih masa-masa vegetatif semua, belum ada yang masa generatif. Kita bisa lihat di sini juga sama penanamannya, tapi di sini belum kami taruhin jerami. Nanti di samping busut ini harus ditaruh jerami untuk menjaga kelembaban tanah tersebut supaya bisa mengandung air yang lebih maksimal. Ini sekitar ada 6. Jarak tanam dari kawan-kawan semua bebas, bisa menggunakan 1,5 meter, bisa 2 meter. Idealnya itu rata-rata petani pepaya itu menggunakan jarak 2 meter, samping 2 meter, kirinya 2 meter. Ya teman-teman semua, kami akhiri sampai sini dulu masa generatif dari pepaya tersebut. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.